ini sakit, ke sana sakit. Nah, kita ulur dengan peregangan ini. Kita ulur ototnya supaya kembali seperti semula. Jadi dia bisa mengulur, maksimal mengulurnya sampai di mana itu kan ada nanti, ada derajatnya seperti itu. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Umi Hani Mardiana AMD FT, Fisioterapi Rehab Medik RSUD Jombang, membahas tentang sindrom text neck, cedera akibat penggunaan smartphone. Pelayanan instalasi rehab medik RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Amrullah di acara Humas RSUD Jombang menyapa. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Ibu Umi Hani Mardiana AMD FT. Beliau adalah fisioterapi di RSUD Jombang. Kali ini kita akan membahas tentang sindrom text neck, cedera akibat pengguna smartphone. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu tentang biografi jenengan ke pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Terima kasih. Nama saya Umi Hani Mardiana. Saya lulusan D3 UNER, jurusan fisioterapi. Sudah lama ya, lulus tahun 1993. Udah lahir belum? Oh, baru lahir saya itu. Ya, itu lahirnya lulus 93. Kemudian sekarang saya coba untuk belajar lagi di S1, program S1 di Supraun, Malang ya. Saya bekerja sejak tahun 2003 di RSUD Jombang sampai sekarang. Ya, di instalasi rehabilitasi medis RSUD Jombang sebagai fisioterapis. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang sindrom text neck, cedera akibat pengguna smartphone. Iya. Bagaimana itu Bu? Bisa dijelaskan sedikit tentang tema kali ini? Ya. Dari judulnya sindroma text neck ya. Sindroma itu adalah kumpulan gejala. Jadi gejala nyeri ada di leher, text neck ya. Jadi kumpulan gejala yang tidak nyaman atau nyeri di sekitar leher akibat penggunaan gadget yang berlebihan dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, gitu. Kalau dari segi judulnya, nah, biasanya kan sekarang betul yang dikatakan tadi ya. Pada era seperti ini semuanya gadget itu pakai itu, dari anak-anak sampai orang tua ya. Dari bayi sudah kebutuhan itu ya. Bayi aja sekarang sudah dikenalkan dengan gadget ya. Sudah bisa pegang-pegang. Ibunya kalau repot kasih aja gadget, diem dia ya gitu ya. Nah, seperti itu sebenarnya kan kita juga jurus andalan orang tua itu. Iya, betul ya. Jadi sekarang juga harus hati-hati bagaimana itu. Gadget itu ya ada peran pentingnya, tapi juga ada bahayanya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Dan kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dijaga, ya hati-hati nanti akan timbul masalah-masalah di kemudian hari. Misalkan banyak sekali nih ya, ini kita ambilnya yang di neck aja ya, yang di leher aja ya. Jadi untuk posisi-posisi dengan membaca teks atau main gadget kan dengan posisi menunduk ya, menunduk begini, apa yang terjadi akhirnya leher menunduk, kemudian kepala ini kan berat ya. Jadi kalau menunduk itu akan jadi ada tekanan untuk otot-otot leher belakang, itu akan dia menahan berat kepala itu sendiri untuk supaya tetap terjaga nggak jatuh gitu ya. Jadi otot leher ini dia akan berkontraksi amat sangat kuat untuk kondisi kepala agak menunduk ini. Jadi dalam waktu lama dia lama-lama akan terjadi gangguan ya. Awal-awal paling cuman kaku, nyeri gitu aja ya.
Tapi berjalannya waktu, kalau tetap aja posisi itu ndak dikoreksi ya, nanti lama-lama dia akan menjadi masalah yang serius. Misalkan akan ada nyeri yang menjalar ke tangan lah, atau tangannya ini jadi lemah, kesemutan seperti itu. Nah, ini bahaya. Atau juga malah jadi posturnya anak nanti juga jelek ke depannya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Iya, kalau sudah jadi kebiasaan gitu ya. lama-lama terus menerus nanti akan jadi itu postur. Terus gini Bu, ya. Apa aja gejala-gejala sindrom Tex-Nex itu? Biar kita bisa mengenalinya semua, nanti diinformasikan ke rekan-rekan Humas RSUD Jombang Menyapa ini. Iya. Gejalanya banyak, mulai dari munculnya nyeri leher, kemeng ya, udah mulai kan kalau habis pegang HP agak lama nanti mesti ada nggak nyaman. Dari nyeri-nyeri, kemudian ada nyerinya nggak hanya di leher, kemudian ke bahu sampai ke tangan, atau kemudian juga ada lagi gerakan kekakuan, jadi lehernya itu bergerak itu nyeri ya, susah, agak nggak nyaman. Postur kepala cenderung ke depan, kemudian bahunya juga condong ke depan ya. Terus atau lagi juga ada nyeri ke kepala, jadi ada sampai nyeri kepala, ada sampai pusing seperti itu ya. Ya seperti itu. Kemudian mulutnya rasa nyeri. Nah nanti tambah nyeri kalau dibiarkan nanti tambah itu tadi. Tadi kan kita berbicara tentang sakit leher Bu ya. Kira-kira hal apa lagi yang bisa menyebabkan sakit leher Bu? Banyak sekali sebenarnya. Tidak hanya smartphone ya. Ada lagi salah posisi tidur. Salah posisi tidur kan kadang kita pernah ya mengalami bangun tidur, aduh nyeri sakit leher saya, nyeri ya. Nyeri sekali itu sampai nggak bisa noleh ya, seperti itu ya, kesakitan seperti itu juga bisa jadi. Sebenarnya juga posisi tidur itu sebenarnya ada yang bagus, ada yang tidak diperbolehkan. Kadang-kadang orang itu enaknya saya tidur begini, bantal tinggi misalkan ya, bantalnya tinggi, kemudian posisinya nekuk lehernya seperti itu. Kalau tidur itu kan mesti jangka waktunya lama. Jadi dia statis, diem dalam posisi yang salah, lama waktunya. Nanti pasti timbul keluhan. Nah, begitu bangun baru terasa, aduh, kalau orang tidur kan nggak rasa ya. Bangunnya langsung terasa, aduh, kaku ini saya, kemudian nggak bisa noleh. Salah posisi tidur itu tadi. Itu salah posisi tidur. Nanti, baiknya gimana supaya nggak itu? Nah, baiknya tidur itu bantal itu pendek, nggak boleh tinggi ya. Kalau tinggi itu tadi ada tekuan di sekitar leher, ada itu. Sudut itu ya. Itu yang buat nyeri tadi. Bisa menimbulkan nyeri tadi ya. Di situ nanti kan ada pembuluh darah di leher ini kan banyak sekali ya. Pembuluh darah yang ke arah otak, kan jantung ada di bawah ini. Kalau ke otak kan darah itu lewat leher ini. Nah, jadi nanti bisa jadi kalau ininya nekuknya berlebihan sehingga darah yang ke arah ke kepala, ke otak jadi berkurang, nggak lancar. Suplainya nggak lancar gitu. Nggak lancar. Padahal darah dia kan bawa oksigen, bawa makanan, nutrisi, vitamin dan lain-lain untuk saraf-saraf di otak ya, sel-sel di otak itu. Kalau sampai kurang ya pusing, ngantuk, kemudian ya kadang sampai meliur itu ya vertigo seperti itu ya bisa jadi. Nah, jadi kalau tidur ya harus ditata pakai bantal pendek, kemudian bisa mensupport kalau bisa sampai bantal itu sampai bahu ya. Sampai bahu. Jadi nggak ada tekuan, nggak ada diusahakan nggak ada tekuan ya berarti. Diusahakan nggak ada sudut nekuknya dari leher itu. Nah, sudutnya juga ya yang dari penelitian yang saya baca itu ya sekitar 30 derajat itu maksimal. Nggak boleh lebih, kalau lebih mesti ada masalah ya. Atau juga terlalu lama menunduk. Nah, ini terlalu lama menunduk ini juga begitu ya. Ini tadi ya. Kenapa? Nah, kalau lama menunduk ini kan otot ini menahan beban kepala sehingga otot ini kan terus-menerus berkontraksi sehingga dia capek, lama-lama akan kaku, kemudian sirkulasi darah ke sananya berkurang, terus akhirnya nyeri tadi ya. Iya, masalah. Stres. Nah, stres juga gitu. Bisa menyebabkan nyeri kepala juga itu stres ya. Ini penting stres loh ya. Mikir apa ini? Banyak sekali, terserah mau apa ini. Mikir utang, mikir apa? Mikir tapi apa? Ada yang sakit ya bisa. Siap. Oh ya, banyak sekali ya stres ini memang
ternyata memang stres itu penting sekali. Berpengaruh banyak di kesehatan tubuh itu. Kalau enggak apa-apa, udah makannya bagus, olahraga, tapi dia masih stres ya. Nah, itu enggak bagus juga, nanti pasti ada masalah. Faktor penentu juga ya. Kalau stres itu nanti nih anak, terutama perempuan ya, mudah sekali untuk terkena stres. Gampang ya. stres. Dibanding laki-laki memang dia prosentasenya kodratnya ya. Kodrat wanita itu memang kan lebih ringkih saya, tapi sebenarnya enggak loh. Tapi kalau dengan stres itu mudah sekali dia berpikir, kemudian sepaneng sudah ini baper gitu. Kalau udah berpikir ini mesti lehernya akan kaku, kemudian otot-ototnya juga tegang di leher, juga kalau sudah ininya tegang sudah nanti hormon-hormon itu juga terpengaruh, moodnya terpengaruh ya seperti itu. Jadi nanti ke depannya juga akan ininya langsung lehernya nyeri. Kalau sudah stres pasti ini langsung kenceng, langsung nyeri leher ya. Kemudian agak parah lagi kalau saraf terjepit ya. Saraf terjepit di leher itu agak lumayan ya, agak bahaya kan. Di leher itu gimana ya? Dia mensarafi ini ke bawah, kemudian tangan-tangan ini juga dari leher ini ya. Dari anatominya itu memang tulang-tulang leher itu nanti akan keluar saraf ke arah tangan. Itu sampai kalau ada saraf yang terjepit, berarti nanti kalau sudah ada kesemutan, terus pegang apa-apa jatuh, ya itu indikasi. Tidak terasa berarti, gitu, tidak terasa jatuh sendiri. Iya, pegang sendok jatuh. Padahal lumrahnya kan enggak. Iya, kadang ini loh buka apa ya, misalnya saset Indomie instan terus dibuka gini udah nggak kuat. Misalnya nggak kuatin tangan saya kan buka nggak kuat. Nah ini juga sudah ini mulai ada tanda-tanda kelemahan otot. Kemungkinan bisa jadi dari lehernya ya seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya juga nggak selalu harus dari leher. Ada lagi karena penyakit lain juga bisa ya. Ya, kemudian beban terlalu berat, misalnya pegang-pegang angkat-angkat yang tangannya, kan otomatis ini otot-otot ini ya bergerak lebih berkontraksi lebih kuat ya dalam jangka waktu lama. Kalau dia tidak rilekskan, kemudian nggak latihan sebelumnya, kemudian banyak angkat-angkat aja, itu juga berat. Nanti juga akan sesuai porsinya aja ya. Ya, itu juga menimbulkan itu juga bisa. Terlalu angkat-angkat berat gitu. Ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian kerusakan sendi ya. Sendinya itu kalau banyak dipakai nekuk itu nanti terjadi aus ya sendi itu ya. Di leher ini kan ada 7 tulang, ruas tulang itu. Kalau untuk gerak nekuk seperti ini nanti lama-lama itu kalau dipakai nekuk terus dalam posisi lama ya dia akan cenderung nekuk gitu. Nah, akhirnya yang depan itu akan aus. Nanti akan kemudian tumbuh di sekitarnya lah. Sifat tulang itu kalau tergerus gitu ya dia akan tumbuh. Nah, tumbuhnya itu kalau nggak disesuaikan di situ posisinya nanti masalah gitu. Saya tumbuhnya di sekitar keluarnya saraf, ya akhirnya nekan sarafnya seperti itu. Jadi ya itu nggak baik juga itu ya. Nggak baik ya. Ya, atau bawa tas yang terlampau berat itu juga sama mirip ya dengan yang tadi ya, beban tadi. Atau cedera dia jatuh atau pakai helm jatuh ketekuk atau bagaimana bisa jadi. Itu tadi beberapa penyebab sakit leher ya Bu. Yes. Terus bagaimana ini cara mencegahnya? Nah, tadi kan penyebab sekarang cara mencegahnya biar nggak sakit leher. Iya. Ya, kalau pakai gadget ya nggak mungkin lah kita nggak pakai gadget ya. Pastilah kita pakai ya, cuman sudah kebutuhan waktunya jangan terlalu lama. Saya baca di tulisan itu ya di jurnal-jurnal itu memang nggak statis, itu nggak boleh lebih dari 20 menit. Kalau misalkan begini sampai 20 menit terlalu asik. Iya, itu pasti nanti akan terjadi keluhan gitu ya. Jadi posisi itu jangan statis terus menerus. Misalkan ini tadi ya smartphone boleh monggo nanti diangkat gini supaya nggak nunduk ya. Diangkat smartphone-nya ini. Contohnya ini ya. Nah, ini atau di meja ya biar nggak nunduk. Jadi sejajar dengan ini mata ya. Sejajar dengan mata sehingga nggak terlalu nunduk. Kemudian sering ganti-ganti posisi ya. Jadi satu posisi
enggak boleh lebih dari 20 menit ganti posisi yang lain supaya apa? Tidak terjadi tadi ya masalah. Ototnya kan tidak itu saja yang bekerja ya. Jadi akan ada pergantian. Jadi kalau kontraksi tadi yang begini, yang kontraksi ini aja. Kemudian beratnya kepala itu tersangga berat sekali. Kalau tegak itu kan linear ya, jadinya nggak terlalu berat nyangganya ini otot-ototnya ini. Seperti itu. Jadi agak rileks. Nah, seperti itu. Kemudian lakukan peregangan ya. Peregangan. Jadi lehernya tadi kan sering dipakai misalkan di kantor kerjanya kan pakai gini aja atau nulis atau apa ya. Ya kita ulur ya, ada peregangan-peregangan untuk otot-otot leher seperti di gambar ya, nanti ada ya gambarnya. Jadi otot-otot leher itu di sekitar leher. Jadi diregang sini, ke depan pelan-pelan, ke samping ya. Gini nggak boleh terlalu gerakannya nggak boleh yang ekstrim ya. Jadi harus pelan-pelan karena leher ini penting sekali ini dekat dengan nyawa ya. Dekat dengan nyawa. Iya. Itu poinnya, dekat dengan nyawa. Dekat dengan nyawa. Iya, seperti itu. Kemudian istirahat cukup ya. Jadi tidak stres juga gitu ya. Cukup ya mungkin ya. Terus ini Bu, apa manfaat melakukan latihan peregangan leher dan bahu? Manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali ya, untuk mengurangi nyeri, rasa nyeri dan peradangan. Jadi kalau lehernya tadi kan dia kontraksi ya, gambarannya ya. Dia kontraksi itu kan otot tuh mengkeret. Ini karena diulur ya, harus diulur supaya enggak kaku. Kalau mengkeret terus-menerus dia kaku. Padahal sifat otot itu kan harus lentur ya, terulur, memendek, memanjang, memendek seperti itu. Jadi kalau nanti kaku dia terulurnya nggak bisa maksimal. Nah, sehingga apa? Ya memendek, geraknya sakit, ke sana sakit. Nah, kita ulur dengan peregangan ini. Kita ulur ototnya supaya kembali seperti semula. Jadi dia bisa mengulur, maksimal mengulurnya sampai di mana itu kan ada nanti, ada derajatnya seperti itu. Jadi diulur maksimalnya sampai berapa? Ya sampai terasa nyeri itu tadi. Jadi kalau sudah terasa nyeri, tahan sebentar, rileks, kemudian diulang lagi seperti itu ya. Semua arah ya. Jadi arahnya ke depan, gerakan leher itu apa aja? Gerakan leher menunduk, menoleh ya, sana, nekuk ke samping, ya seperti ini. Ya kita gerakkan itu supaya apa? Supaya otot-ototnya yang tadinya memendek, spasem istilahnya ya, kencang itu kaku, terulur, kemudian elastisitasnya kembali seperti itu. Manfaatnya ya. Itu ya. Terus kemudian kembalikan rentang geraknya. Tadi kan rentang geraknya tadi misalkan terbatas ya kan, dengan diulur ya kan lebih jauh ya, berarti lebih bisa normal. Terus nyerinya juga berkurang. Terus mengoptimalkan posturnya kepala ya. Postur kepala ini jadi bagus lagi kan. Kalau tadinya kalau kebanyakan gadget terus ininya lehernya terbiasa nunduk, dia kan gini kepalanya terbiasa postur kayak gini nih ya. Banyak anak-anak sekarang coba nanti diamati ya. Karena kebanyakan gadget nanti kepalanya gini. Ini namanya forehead. Nah, ini forehead ya. Jadi kepala yang maju ke depan ini. Ini kalau kelamaan nanti lama-lama juga akan terjadi nantinya. Posturnya berubah, kemudian nanti ada sakit leher yang nantinya di belakang itu jadi serius ya. Kemudian menguatkan otot-otot leher. Jadi leher itu kan harus kuat juga ya. Soalnya kan dia menyangga tubuh, keseimbangan tubuh itu ada di otot leher ini kan. Kalau ototnya lehernya nggak kuat, ngangkat kepala aja nggak kuat ya. Jadi kita kuatkan otot lehernya biar nggak gampang cedera, kemudian nggak gampang kaku seperti itu ya. Itu kemudian menjaga ketahanan kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu kan jantung ya, kekuatan jantung. Juga arahnya juga ke jantung ke arah kepala, kemudian lewat leher juga. Jadi kita harus benar-benar dijaga ini ya. Terus ini Bu, kapan latihan peregangan leher dan bahu perlu dilakukan? Ya. Waktu-waktunya kapan mungkin? Iya. Ya, pada saat kita sudah mulai merasakan ya itu kan ada nggak nyaman, itu sebenarnya warning ya. Itu sinyal tubuh kita. Ada rasa nggak nyaman itu sinyal. Jadi kalau ada orang yang nggak memperhatikan itu, jadi nggak nyaman, udah biarin aja.
minta terus saja bekerja, itu jangan. Jadi ada nggak nyaman itu sebenarnya tubuh kita itu memberi warning kepada kita bahwa ada yang nggak beres di sana. Sinyal. Sinyal mengingatkan kita, ada sesuatu di sana ya. Ada yang nggak beres. Jadi kita harus ini kaku leher saya pakai nekuk sakit. Nah itu, sejak itu kita harus membutuhkan peregangan. Atau juga sebelum terjadi itu ya. Kemudian kalau mau latihan apa itu kan kalau olahraga itu juga kan. Sebelum masuk ke arena, stretching dulu, peregangan dulu seperti itu supaya apa? Ototnya siap, tidak mudah cedera ya, dan tidak mudah kaku seperti itu. Kemudian juga ada kalau ada pemendekan itu tadi ya, kalau terbatas kok segini sudah nyeri, berarti ini ada pemendekan ya. Jadi kita ulur juga, itu butuh peregangan juga. Ya seperti itu. Selanjutnya Bu, kapan latihan peregangan leher dan bahu tidak boleh dilakukan? Ada waktu-waktu tertentu kah atau kondisi kayak gimana kah? Ya memang ada batasannya ya. Individu dengan ada yang individu itu ada yang diciptakan ininya kok sangat labil gitu ya, gerakan otot-ototnya sendinya tuh ada yang labil banget. Kalau otot-otot yang labil itu istilah kalau di kami itu laxity ya. Laxity itu sendinya itu mobile banget. Jadi nanti kalau dia punya seperti itu ya jangan diulur-ulur, nanti tambah mobilnya terlalu banyak, nggak bagus ya. Kemudian ada pembekakan sendi ya. Sendinya ada yang bengkak, misalkan di sini ada masih akut ya istilahnya. Jadi masih nyeri banget, ada panas, kemudian ada bengkak, itu tanda-tanda peradangan ya. Ada panas, kolor, dolor, robur ya. Kolor itu warnanya kemerahan, dolor itu kaku ya. Kemudian robur itu panas, ada panas. Jadi ada panas, kemudian ada kekakuan, kemudian ada pembengkakan. Nah itu terus nyeri ya amat sangat. Jadi di situ kita tunda dulu untuk mengulur ya. Jadi kita atasi dulu itu. Kalau ada bengkak kompres seperti itu ya. Jadi kompres dingin. Kalau memang ada panas, ada bengkak itu kita kompres dingin. Jangan salah, nanti kalau ada bengkak, ada panas kasih kompres panas. Nanti tambah panas ya, tambah tidak nyaman ya. Siap. Jadi kalau nyeri yang amat sangat, kemudian bengkak, kemerahan ya, merah-merah, kemudian ada panas, itu kita kompres dingin dulu. Itu tanda-tandanya ada proses masih peradangannya akut, jadi masih baru. Jadi kita istirahatkan sama kompres dingin ya. Kemudian pencegahan cedera saat latihan peregangan leher dan bahu itu seperti apa Bu pencegahannya? Tadi kan memang gerakannya ya itu harus perlahan dan tidak boleh yang ekstrim ya. Itu juga salah satunya supaya tidak terjadi cedera. Jadi pada saat peregangan itu kan kalau ekstrim ditarik terlalu kuat ya, itu juga bisa menyebabkan cedera ya. Jadi atau gerakan yang tiba-tiba nah itu juga tidak boleh juga ya. Kemudian harus dilakukan dengan ritmis, pelan, sampai batas toleransi orangnya. Kalau suwaknya dipaksa itu juga tambah tegang, nanti tidak tambah sakit ya, nggak tambah rileks ya. Kemudian latihannya itu latihan dia sendiri aja, latihan sendiri ya, aktif gerak-gerakan gitu. Baru kalau ada nggak nyaman atau kok harus butuh bantuan tangannya, boleh dengan tangannya sendiri ya. Jadi dia akan tahu batasannya sampai di mana sih saya harus berhenti nariknya ini ya, seperti itu kan dia tahu orangnya sendiri ya. Kalau dia dengan sendirinya. Terus kemudian sebelum aktivitas kita kompres dulu ya, kompres dulu dengan kompres dingin ya, seperti itu supaya otot-ototnya yang tegang itu jadi rileks. Terus intensitasnya juga gitu ya, durasinya, intensitasnya waktunya, kemudian berapa kali diulangnya, kemudian durasinya nariknya berapa detik. Itu biasanya itu ada yang di tulisan-tulisan itu ditarik ya, misalkan diregangkan, kemudian ditahan, posisi nahan itu 1-10 hitungan atau 1-10 detik, kemudian rileks gitu.
itu. Diulang satu posisi, satu arah itu 3 sampai 5 kali. Ya, 5 kali ulang. Seperti itu. Selanjutnya, Bu, pencegahan cedera saat latihan penguatan leher dan bahu. Gimana pencegahan cedera saat latihan penguatan leher dan bahu? Ya mirip ya dengan tadi ya. Jadi gerakannya ritmis, gentle, tidak yang ekstrim, kemudian juga sesuai dengan kemampuannya, tidak dipaksakan ya, seperti itu. Sama dengan yang tadi ya. Atau juga itu barangkali ada gangguan jantung ya. Berarti kalau latihan yang penguatan itu ya harus hati-hati ya. Kalau untuk kasus-kasus yang punya riwayat penyakit jantung ya, untuk penguatan otot yang istilahnya isometrik ya, itu memang berbahaya, untuk jantungnya akan tambah tidak bagus. Jadi kan kayak mengejan gitu ya. Nah, misalkan ini kan dorong ke sana, ini juga menguatkan otot-otot leher kan ini juga. Dorong ke sana, dorong ke sini ditahan, tapi ada dorongan, tapi tidak ada gerakan ya. Kepala mendorong, tapi ditahan oleh tangan, tidak ada gerakan. Nah ini supaya untuk yang punya riwayatnya jantung ya, pada saat tahanan dia mendorong, ditahan ini dia jangan nahan nafas ya, jadi dia harus keluarkan nafas. Ada kan nahan kayak gini nahan ya, jadi nanti biasanya tensi itu naik gitu. Jadi kalau bisa ya, kalau dia punya ada riwayat jantung ya hati-hati, kemudian pada saat nahan itu dia hembuskan nafas, mengatur nafas ya. Siap. Gitu, ya. Terus bagaimana jika keluhan nyeri atau rasa tidak nyaman pada area leher dan bahu tidak membaik? Ini gimana solusinya? Ya harus minta tolong ya. Minta tolong kemana? Ahlinya. Ahlinya siapa ini? Ya konsultasi ke dokter. Nanti kalau dokter kalau memang tidak ada masalah yang serius, pastilah dikirim ke kami ya, fisioterapi. Nanti monggo konsultasi dengan kami, latihannya nanti kita lihat apa ya masalahnya, kemudian bagaimana pemecahannya, seperti itu ya. Oke. Yang terakhir, Bu, pesan dan saran untuk masyarakat di luar sana yang sedang menyaksikan perbincangan kita ini tentang sindrom Teknex ya. Untuk masyarakat ya harus bijak ya menggunakan smartphone supaya tidak sampai terjadi terkena sindrom Teknex ini. Kalaupun memang sudah terjadi ya monggo ya, kami terbuka di Rumah Sakit Umum Jombang, ada fisioterapinya, ada dokternya. Kalau memang perlu diperiksa oleh dokter dulu, mungkin akan difoto atau CT scan atau MRI atau apa kalau memang dibutuhkan ya. Nanti kemudian ada fisioterapinya yang siap membantu ya. Dan insya Allah RSUD Jombang aman. Langsung ke RSUD aja ya. Iya, langsung ke sana aja. Nanti ketemu sama jenengan. Iya, tanya Bu Umi. Bu Umi. Ini memang kami itu kan fisioterapi itu untuk fisik ya. Jadi gerak, kemudian mengembalikan rentang gerak manusia seutuhnya secara fungsi ya. Jadi kalau orang yang ada gangguan gerak ya itu langsung aja ke kami, atau gangguan nyeri-nyeri monggo ke kami ya. Kami siap akan berusaha membantu semaksimal mungkin ya, sesuai kondisi yang dibutuhkan ya. Terus itu Bu, apa aja fasilitas yang nanti disediakan di RSUD Jombang, atau layanan seperti apa itu yang nanti didapatkan oleh pasien di RSUD Jombang ini? Untuk saat ini fisioterapi RSUD Jombang itu udah lumayan banyak ya alat-alatnya. Ada pemanasan yang superficial ya. Superficial itu hanya di kulit aja ya. Paling dia tembus sampai subkutan lah, di bawah kulit sampai 3 sampai 5 cm ya. Itu ada dengan inframerah. Kemudian ada yang sampai lebih dalam dari itu. Jadi sampai ke otot ya. Jadi sinar itu, efeknya hangat yang dimunculkan oleh sinar itu tembus sampai ke otot ya. Jadi di situ ada yang dengan pemanasan microwave ya. Microwave, kemudian ada shockwave, diatermi seperti itu. Jadi dia elektromagnet, tapi gelombang elektromagnet nembus sampai ke otot ya. Jadi kalau kita kompres dingin, panas dingin itu kan di kulit aja ya. Kalau matahari juga di kulit aja.
tapi kita punya yang lebih dalam dari itu ya. Jadi nyampe ke dalam. Ada ultrasound diatermi. Dia juga sampai tembus ke berarti sangat lengkap ya ini di RSUD Jombang. Sampai di tulang ya, sampai bahkan di tulang bisa ya, seperti itu. Kemudian ada lagi untuk gangguan-gangguan macam-macam ya, dari mulai kok ada anak, bayi, kemudian sampai orang tua. Kalau ada gangguan gerak atau fungsi ya monggo ya ke fisioterapi aja. Misalkan kok anak saya sudah 10 bulan kok belum bisa duduk ya, jangan lama-lama, langsung aja. Nanti biar nggak terlalu lama jauhnya terlambatnya itu ya. Jadi kita ngejarnya itu nggak terlalu banyak ya. Begitu kan usia 3 bulan mestinya bayi tengkurap, dia belum bisa. Nah, coba nanti usia 5 bulan kok belum bisa, kenapa ya? Langsung aja datang, tak apa-apa. Nanti kita ajari, memang berarti bayinya mungkin butuh dibantu atau dirangsang caranya miring, caranya tengkurap seperti itu ya. Langsung ke ke fisioterapi. Kemudian ada lagi polifisioterapi, polirehab. Polirehab di sana nanti kalau misalkan ada juga layanan untuk bicara ya, gangguan bicara. Di sana ada terapi bicara juga ya. Jadi bisa misalkan anak saya umurnya 2 tahun gak bisa muni au toh. Jangan lama-lama, segera konsulkan ya. Nanti kan ada tips-tipsnya bagaimana merangsang anak supaya kalau kekurangannya bicara ya cara merangsang bicaranya bagaimana ya. Itu insya Allah ada, kita ada punya tenaga untuk itu ya. Untuk layanan fisioterapi di RSUD Jombang ada juga untuk selain bayi ya, ada juga untuk cedera olahraga, kemudian atau gangguan akibat kerja, atau juga untuk orang-orang yang manula ya, lansia, geriatri, atau juga untuk stroke. Orang stroke karena kelumpuhan ya, biasanya kan dia belum bisa kembali ke aktivitas semula karena kelumpuhannya. Itu juga dia sangat membutuhkan uluran tangan fisioterapi untuk membantu beliau untuk kembali ke aktivitas semula dengan kondisi meminimalisir kecacatan. Jadi supaya dia bisa aktivitas, paling tidak dia mandiri untuk misalkan untuk aktivitas sehari-hari, makan, minum, mandi ya, seperti itu ya, supaya bisa sendiri. Terus kemudian juga untuk nyeri pinggang ya. Nyeri pinggang juga begitu. Banyak terjadi nih nyeri pinggang, boyokku kok loro, kenapa ini? Nah, ini juga kita bisanya juga akan membuka layanan untuk itu. Kemudian juga untuk kasus-kasus yang nyeri lutut, ditekuk nyeri ya, gitu. Atau pundaknya ini bahunya, tangan digerakkan sakit atau nyeri-nyeri yang lain. Jangan tunda lama-lama ya. Segera aja kedatang ke fisioterapi, nanti akan kita berikan solusi yang terbaik. Ya, pemirsa, Humas RSUD Jombang menyapa. Cukup sekian perbincangan kali ini. Saya Ferry Amrullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.